Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal kurama wal muktaramin para alim ulama ingkang tansah kita muliaken. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah manfaatipun para alim ulama. Wabil khusus dumateng jajaran pengurus takmir Masjid Jami'ah Sholihin pada Pak Haji Arif MD selaku Ketua Takmir, sedaya jamaah ingkang sampun rawuh datang Masjid Jami'ah Sholihin, Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik sedaya ingkang minulya, mugi-mugi tansah pinaringan kemuliaan dening Gusti Allah, pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas berkat rahmat dan karunia, hidayah dan taufiknya, kita diketuk hatinya, punya motivasi, punya semangat untuk kuat melaksanakan ibadah puasa. Dengan dibuktikan tadi malam kita niat menjalankan puasa sehari penuh dengan menjauhi semua yang perkara yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib. Ini kalau tidak ada pitulung saking Gusti Allah, kalau tidak ada hidayah maunah dari Allah, puasa itu terasa berat, sangat berat. Nah, kemampuan yang diberikan Allah, kehendak yang diberikan Allah kepada kita, bahkan sampai datang di masjid ini, ya, diketuk hatinya bisa hadir untuk mengikuti tahlil, ya. Tadi tahlilan, kirim doa, itu sebagai bukti kita sebagai anak ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Jadi birrul walidain. Jadi anak sing apik, anak sing soleh niku bendino tiap hari selalu mendoakan kedua orang tua, baik orang tuanya masih hidup, lebih-lebih sudah meninggal. Kalau masih hidup, masih kita sambangi, masih kita temui, kita berikan sedekah, beri makan kebutuhan. Tapi kalau sudah mati, apa yang diberikan? Apa kirim duit, kirim nasi ke kuburannya? Dimakan semut, ya, biarkan ada sesajen, ya, sesajen taruh di kuburan, malah apa disemuti mubadi. Karena orang mati itu tidak butuh makanan. Orang mati itu hanya membutuhkan apa? Doa dari anak keturunannya. Semoga kehadiran kita pada sore hari ini benar-benar dicatat sebagai amalan sholihat mubarakan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita, keluarga kita semuanya diakui jadi umat Nabi yang telah akan mendapatkan syafaat di kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah, adik-adik, mas-mas doyo ingkang minulya, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, Gusti Allah sampun dawuh,
kullu amali ibnu adam lahu. Jadi semua amal ibadahnya manusia itu akan diberikan kepada orang tersebut. Kita sholat, ya, pahalanya, manfaatnya untuk kita. Kita zakat, kita baca Al-Quran, ngelakoni keapian, itu manfaatnya akan diberikan kepada yang bersangkutan. Contoh, ya, si A membantu temannya, ya kan? Koncone matur suwun. Nah, kan orang yang memberinya kan merasa mendapat nikmat. Nah, senang. Sampean yang diterima kasih, yang memberi juga merasa senang, bisa berbagi. Amal itu buat kita, tidak buat Allah. Allah tidak butuh amal kita. Meskipun kita masih sujud sembah pada Allah, kalau kita enggak sholat umpamanya, Allah tetap Allah, dan yang Maha Kuasa tidak butuh. Oleh karenanya itu, kalau kita beramal sesungguhnya semuanya akan kembali kepada kita. Illa siyam, kecuali puasa. Nah, kalau puasa, fa innahu li wa ana azibi. Kata Allah, kalau puasa berbeda. Kalau ada umat hambaku berpuasa, maka puasanya semata-mata untukku. Fa innahu li, dan saya yang akan membalasnya, tidak untuk yang lain. Sampai nggak kroso puasa itu untuk siapa. Makanya membedakan antara orang yang puasa sama tidak puasa sulit. Gak bisa beda kalau baca Quran. Ibadah yang lain baca Quran kelihatan baca Qurannya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus misalkan malam-malam setelah tarawih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kelihatan ibadahnya tuh orang baik sedang mengaji buat dia. Salat kita kelihatan sedang sholat. Zakat terlihat memberikan. Haji terlihat pergi ke Mekah, ya, tawaf, sa'i dan seterusnya. Tapi kalau puasa nggak kelihatan. Coba kalian ketemu konconya sampean, koncomu iki tangi turu ning omahe, tangi turu terus metu ke kamar ningali atau ada kulkas atau banyu ketok nelak langsung diombe sak gelas. Sampean terus metu ketemu kancane, sampean puasa gale, gak ero. Upami bilang puasa, gak ero koncone. Ya kan? Karena puasa itu yang tahu dirinya saja dan Allah. Umpami wudu berkumur dilek umpamane koncone ki gak ero sebelah. Makanya yang tahu hanya Allah. Karena ibadah puasa ini yang tahu hanya Allah, maka kata Allah, as-shaumuli, puasa itu untuk saya, bukan untuk yang lain. Makanya kalau sampai kok puasa pamer, poso pamer kok poso, angel pamer puasa ini. Sebabnya gak ketok puasa ini. Pamere namun datang Gusti Allah, dan wa ana azibi, Allah akan memberi balasan yang tidak terkira, tidak bisa dihitung balasannya. Wasiyamu junnatun, dan juga puasa itu bisa sebagai tameng, ya, benteng yang kokoh untuk keimanan kita. Orang yang kalau sedang puasa, ya, itu syahwatnya itu pasti akan turun, lemah, sehingga keinginan nafsu untuk berbuat jelek itu prosentasenya berkurang. Cowok kasarane nela buat maem kan biasanya kuat ya, iso bengok-bengok, ngerti ta? Tapi nek poso pengen bengok-bengok ki aras-arasan, lemes, ya ta? Nah, itu otomatis pengen dolan ado nanti
rasa-rasa, ya, berkurang. Kalau ada godaan dari orang lain, ya, itu juga akan mampu menjadi tameng dirinya sehingga dia terhindar dari maksiat. Allahumma amin. Wa idza kana shawmu yawmin ahadukum fala yarfus wala yaskhab. Ketika seseorang di antara kalian berpuasa, maka fala yarfus, maka janganlah gunem olo, tidak boleh berkata jelek. Jadi puasa itu kan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu rukunnya, niat sama itu. Tapi agar puasa, ibadah puasa kita diterima di sisi Allah, fala yafus, katakan Nabi, jangan berkata yang jelek. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ditahan. Kalau pengen ngenyek kancane dipet, ditahan. Kalau ditanya mau jawab yang tidak benar, ditahan. Atau mau mencela orang lain harus ditahan. Kenapa? Karena kata-kata yang jelek, kata-kata yang dusta, bohong itu nanti bisa menghilangkan pahala puasa. Wala yasqab, dan juga tidak boleh pegang-pegangan, ya, antar suami istri. Kemudian ketika ada yang mencela seseorang, dipisui umpamanya, katakan Nabi, jawab saja apa? Ini shaimun, maaf saya sedang puasa. Jangan dibalasi celahannya. Kalau balas sama saja jeleknya nanti. Nah, jadi harus kita tahan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun. Saya adalah orang yang sedang puasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miski lis-shaim. Min rihil miski. Dan bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi menurut Allah dibanding baunya minyak misik. Halo, Salam Muhammad. Amin, pernah nggak tangi turun nih kene? Terus mampu gak? Mampu gak? Mampu ya? Jadi sampai mampunya enak apa wangi? Baunya wangi apa enak? Ayo, tangi turun, kemana tangi awan, ya, bar duhur bisa. Ya, apa bau enak apa gak? Baunya nggak enak kan? Tapi kata Allah, bau ababnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik paling wangi, ya, yang sunnah kita pakai untuk ketika mau beribadah, ya, pakai harum-harum. Tapi karena puasa kita itu untuk Allah, ya, maka bau mulut kita itu nggak boleh dihilangin. Makanya kalau habis duhur, ya, kok sikat gigi itu hukumnya makruh. Nggak boleh sikat gigi. Kenapa? Karena bau yang disukai Allah akan hilang. Jadi bau yang disukai oleh manusia, ya kan? Kalau habis sikat gigi kan nanti baunya kan harum. Yang suka harum itu manusia, temanmu. Tapi Allah nggak suka. Kenapa? Karena kalian sedang berpuasa. Beda kalau nggak puasa. Kalau nggak puasa, habis bangun tidur, sunnah kita siwakan, sunnah sikat gigi, supaya ketika komunikasi dengan teman tidak mengganggu, baunya harum. Itu sunnah. Tapi kalau sedang puasa, bau mulutnya itu justru lebih disukai oleh Allah, bau mulutnya orang puasa itu. Jadi nggak boleh disikat, terutama kalau sudah habis duhur, ya. Kalau habis subuh masih tidak apa-apa,
pokoknya harus hati-hati, jangan sampai memasukkan, nanti bisa batal. Lebih hati-hati kalau sikat gigi itu sebelum subuh, ya. Karena kalau sebelum subuh, habis sahur belum subuh, umpamanya pas berkumur ada yang masuk, nggak batal. Kenapa? Karena belum puasa. Tapi kalau sudah sholat subuh jam 7 atau jam berapa kok sikat gigi berkumur, ada yang masuk, batal. Kenapa batal? Karena dia sengaja memasukkan air ke dalam mulut. Sudah tahu sedang puasa, berani-beraninya meskipun niatnya berkumur. Karena menyengaja memasukkan itu sudah sengaja, nggak ada kata-kata nggak sengaja. Ya, beda kalau begini, kalian ini lagi duduk atau naik sepedaan, ya, naik sepedaan anggap, terus ada hewan yang masuk, tanpa sengaja, ya, masuk ke dalam ini, lalatnya misalkan. Ini karena masuknya tidak tanpa sengaja, tidak batal puasanya, ya, tidak batal, karena masuknya dengan tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dimasukkan maka akan membatalkan puasa. Jadi baunya mulutnya orang sedang puasa itu lebih wangi menurut Allah daripada baunya misik, ya, minyak misik. Kemudian kata Allah termasuk keagungan puasa lagi bagi umat Nabi Muhammad adalah lis-shaimi farhatani yafruhuma idza afqara farhud idza ulqiya rabbahu idza alqa rabbahu farhud bisaumihi. Termasuk keutamaan orang yang berpuasa adalah nanti kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah dengan sebab ia berpuasa. Sahihun, hadis sahih. Para rawuh ingkang minulya, jadi kalau kita merasakan puasa nih dari pagi, ya, dari pagi sampai sore, engko nek beduk ya ditunggu, itu kita akan mendapatkan rasa bahagia seneng yang luar biasa. Ini apa ke? Halo. Amin kan ini nunggu beduk loh. Nek wis titit alhamdulillah langsung saweneng. Langsung metu, ada sing jumbo kolak, gitu. Ada sing senengane gorengan, ada sing semoko. Pokoknya pengen ndang buka kuah. Itu rasa senengnya sampean gitu ya. Rasa seneng seperti itu tidak akan dimiliki pada orang yang enggak puasa. Betul apa tidak? Halo? Allah salam Muhammad. Coba umpama kayak kemarin sebelum puasa, ya, sebelum puasa nih, sampai maghrib ya biasa aja, ya kan? Sebabnya baru wis tuku pentol, wis sore-sore kan wis wareg. Jadi maghrib ya biasa aja, nggak ada kebahagiaan. Tapi kalau di bulan puasa ini saweneng nek maghrib itu. Nah, makanya janji apa ini kata Allah dalam hadis qudsi, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa itu punya kebahagiaan. Siji, dua kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka. Tapi yang lebih istimewa adalah apa? Nanti ketika di akhirat, ketika masuk ke dalam surga, akan dipertemukan dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para hadirin jamaah ingkang minulya, semoga ibadah puasa kita selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga amal yang mulia ini tidak kita lewatkan begitu saja. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, perbanyak amal baik di bulan puasa. Lebih-lebih di sore hari kita i'tikaf di masjid ini, atau kita duduk
sambil mendengarkan pengajian ya. Nanti insya Allah banyak manfaatnya. Atau mungkin yang tidak bisa ke masjid, bisa duduk di rumah mendengarkan, insya Allah juga dapat manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para roh ingkang minulya, yang sudah disinggung kemarin tentang puasa ya, tentang puasa, tentang ibadah kita ini, bahwa orang yang berpuasa itu harus Islam dan mukallaf. Mukallaf itu maksudnya dia sudah balik dan berakal. Umpama sampean jalan-jalan, kok ene wong mangan, loh, kok ene wong ning warung, tak sawah wong kok gede, tapi kok rokokan. Wah, berarti gak puasa itu ya. Umpami. Ya bisa saja mungkin dia bukan orang Islam, karena ini bukan Islam itu gak wajib puasa. Syaratnya wong poso kudu Islam. Enggak Pak, wong kae lho wong Islam, aku lho dhewe. Ya. Jadi bisa saja syarat yang kedua enggak terpenuhi. Apa? Dia belum mukallaf. Apa mukallaf itu? Balik dan berakal. Wis balik Pak, wong gede lho ning warung kae wonge. Ketok gede ngono masa belum balik. Yang ketiga, duwe akal apa ora? Oh, mungkin lagi gak waras. Ya. Karena syaratnya orang puasa harus waras, harus sehat, berakal. Nek akalnya gak waras, oleh gak poso. Ada yang pengen jadi wong edan ini? Ada gak ini? Gak ada kan? Kalau akalnya gak sehat, gak wajib sholat, gak wajib poso, ya, gak wajib ibadah. Karena orang yang wajib ibadah itu harus Islam, balik dan berakal. Jadi ya biar saja. Umpama sampai dolan ngetan, mau sing rokokan atau ning warung, terus biarkan saja. Ya, yang penting kita mohon kepada Allah semoga kita apa? Dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan jelek. Mereka yang belum bisa didapat pertolongan, ya, tambah kuat imannya sehingga mampu menjalankan ibadah puasa. Itu penting. Kemudian puasa juga adalah kalau kita sedang haid atau nifas itu nggak wajib puasa. Ya, kalau perempuan nggak usah peri. Lombaku kok gak poso. Piye? Ibuku kok gak poso? Sebagai lagi mens, lagi haid. Orang yang haid itu haram berpuasa. Jadi nggak boleh, bahaya malahan. Ini termasuk apa ya? Kemurahan, hikmah daripada tidak dibolehkannya berpuasa bagi orang haid itu termasuk kemurahan dari agama Islam. Kenapa? Karena orang yang lagi haid atau nifas itu kondisinya lemah. Ya, dia keluar darah, itu kondisinya lemah. Kalau ditambah puasa nanti bisa membahayakan dirinya. Makanya gak usah puasa. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kata Allah, janganlah kau jatuhkan dirimu pada kecelakaan. Tidak boleh. Jaga diri kita baik-baik, badan kita sehat, awake enak ibadah. Enak apa nggih? Sehat awake dolane yo penak, maem yo penak, ibadah yo penak. Dan juga bagi orang yang haid dan orang yang nifas itu, meskipun dia boleh gak berpuasa, tapi punya kewajiban nanti setelah lebaran harus apa?
mengkodo, harus nyaur. Enak gak nyaur? Keenak ya. Makanya kalau kita wong lanang ya, badannya sehat, kuat berpuasa, jangan sekali-kali meninggalkan puasa. Selain terkena dosa besar, kita juga apa? Engko nyaure abot ya, nyaur poso ki abot. Kancane padha gak poso, sampean poso dhewe, ku abot iku malah. Nek saiki kita puasa kan banyak teman-temannya, ya kan? Makanya kita laksanakan puasa ini dengan gembira ya, dengan senang hati kita mendapatkan nikmat kesempatan hidup, bisa berpuasa, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh barokah, banyak lipat ganda pahalanya, ya kan? Makanya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan paripurna. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya untuk kali ini saya cukupkan. Nanti kita teruskan kajian berikutnya di besok ya, besok sore. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Apabila ada yang baik semata-mata itu dari Allah, apabila ada yang salah itu dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tunggu waktu azan maghrib dengan berbanyak zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli